Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang hak-hak atas tanah. Namun, perlu disampaikan di sini bahwa untuk membahas topik ini, kami akan membaginya dalam dua bagian. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas hak-hak atas tanah satu, ya. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Jadi dalam pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai hak-hak atas tanah dua, ya, sebagai kelanjutan dari mata kuliah yang sekarang ini. Baik, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan pada kesempatan ini. Untuk pertama kalinya kita akan sebagai untuk mengawali perkuliahan ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah. Nah, namun sebelum memahami jenis-jenis hak atas tanah, ya perlu juga kita memahami apa yang dimaksud dengan hak atas tanah itu. Jadi seandainya kita tidak memahami hak atas tanah ini, ya tentu kita akan salah, sangat terbuka kemungkinan untuk memahami jenis-jenis hak atas tanah itu akan mengalami kesulitan kalau tidak mengerti apa itu hak atas tanah. Nah, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ya. Kemudian dasar ketentuan hak-hak atas tanah. Dasar tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Ya, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Kemudian, hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai dari negara. Ya. Maksudnya, hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun publik. Nah, ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 junto pasal 53 UUPA, antara lain ya, hak milik, ya, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, kemudian hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut, ya, yang diterapkan oleh undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUPA. Kemudian wewenang pemegang hak atas tanah dibagi menjadi dua menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum, ya, yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ya, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2
UUPA. Nah, kemudian wewenang khusus. Wewenang ini bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya. Misalnya, wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan. Wewenang pada hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan atau perkebunan. Nah, kemudian hak-hak tersebut bersifat sementara. Ya, karena pada suatu saat nanti ya sifatnya akan dihapuskan karena sifat sementara tadi itu. Oleh karena dalam prakteknya hak-hak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi terhadap golongan ekonomi lemah, ya, kecuali hak penumpang. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional, ya, ketentuan pasal 11 ayat 1 UPA. Selain itu, hak-hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Nah, sehingga apabila tanah tersebut digadaikan, ya, maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam hak-hak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena UUPA menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Dalam hak menumpang terdapat hubungan antara pemilik tanah dengan orang lain yang menumpang di tanah si empunya tanah, sehingga ada hubungan tuan dan budak. Kemudian feodalisme masih mengakar kuat. Jadi ya pasca ditetapkannya UUPA di Indonesia yang masih dikuasai oleh berbagai rezim saat itu, gitu ya, sehingga feodalisme masih sangat menguat. Akibatnya rakyat hanya menunggu perintah dari penguasa tertinggi. Sultan Syahrir dalam diskusinya dengan Josh McTaner, ya, pengamat dari Amerika pada tahun 1948, mengatakan, feodalisme itu merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia yang masih rentan dengan pemerintahan diktator. Kemerdekaan Indonesia dari Belanda merupakan tujuan jangka pendek, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah membebaskan Indonesia dari pemerintahan yang sewenang-wenang dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada saat itu, Indonesia baru saja selesai dengan pemberontakan G30 SPKI. Ya. Pemberontakan PKI. Walaupun PKI sudah bisa dieliminir pada tahun 1948, tapi ancaman bahaya totaliter tidak bisa dihilangkan dari Indonesia. Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya hak atas tanah. Karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Kemudian macam-macam hak atas tanah dalam pasal 16 junto pasal 53. Ya. Pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap. Nah, yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah milik, hak guna usaha, guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Yang berikutnya adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini
Ya, sudah barang tentu belum ada. Sifatnya ya ius constituendum ya, hukum yang akan datang begitu. Jadi dia belum nyata. Nah, kemudian yang ketiga adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Ya, ya dalam hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak atas tanah ya dalam pasal 16 Yunto pasal 53 UPA bersifat limitatif ya, terbatas. Artinya di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Nah, selanjutnya dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi satu kelompok, yaitu hak atas tanah yang bersifat primer. Ini dimaksudkan yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. Yang kemudian hak atas tanah yang bersifat sekunder, ya, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai ya, gadai tanah, hak usaha bagi hasil ya, perjanjian bagi hasil, kemudian hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Nah, pencabutan hak atas tanah, maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama milik rakyat merupakan wewenang Presiden Republik Indonesia. Setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut. Pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian, jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi. Ya. Kemudian kita bicara tentang hak milik ya. Nah, ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pokok Agraria. Secara diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA. Pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup, dan bila pemiliknya meninggal maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain,
dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibanding dengan hak atas tanah yang lain. Ya, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain. Dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik atas tanah dapat dipunyai perseorangan warga negara dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Hak milik atas tanah harus memperhatikan fungsinya sebagai fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya. Adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. Kemudian subjek hak milik ya yang dapat mempunyai subjek hak tanah hak milik menurut UUPA dan peraturan pelaksananya adalah satu perseorangan. Ya, perseorangan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ya, ini ketentuan pasal 21 ayat 1 UPA. Nah, kedua, hak milik itu dapat diperoleh oleh badan-badan hukum. Ya, pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Nah, itu pada ketentuan pasal 21 ayat 2 UPA. Selanjutnya, badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 63 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara. Dalam hal ini bank negara. Kemudian koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Nah, kemudian menurut pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik adalah bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk pemerintah. Pemilik yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ya, ketentuan pasal 21 ayat 3 dan ayat 4 UUPA. Baik. Kemudian hak milik atas tanah terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 UUPA. Ya. 1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau pembukaan hutan, atau terjadi karena timbulnya lidah tanah, atau istilah hukumnya adalah unsliving. Ya, unsliving. Nah, pembukaan tanah atau pembukaan hutan adalah yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 sistem penggarapan. Ya. Nah, ini kalau dalam adat Jawa itu disebutkan matok sirah, matok galeng, matok sirah, gilir galeng, dan ketiga sistem beluburan. Sedang lidah tanah atau unsliving adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut. Tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan.
Karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya, lidah tanah atau unsliving adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbelok arus sungai atau tanah yang timbul di pinggir sungai dan terjadi dari lumpur. Lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan mengeras sehingga akhirnya menjadi tanah. Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatasan. Kemudian hak milik atas tanah tersebut dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah. Ya. Jadi selain hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yang kedua adalah hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik ini atau hak milik atas tanah yang terjadi berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Apabila semuanya telah terpenuhi, maka BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak atau SKPH. SKPH ini didaftarkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Yang ketiga, hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Ya. Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Romawi, pasal 2 Romawi, pasal 7 Romawi ayat 1 ketentuan konversi UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA. Ketentuan pasal 16 UUPA. Kemudian hak milik atas tanah dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara organik dan secara derivatif. Secara originair tapi secara originair terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah dan karena undang-undang. Itu yang hak milik atas tanah yang secara originair. Nah, bagaimana kalau secara derivatif? Secara derivatif ini subjek hukum memperoleh hak tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah milik, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, atau warisan. Ya. Baik. Dalam pasal 24 UPA ditegaskan bahwa penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Karena pada asasnya pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Tetapi UUPA mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh bukan pemiliknya. Beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya yaitu ini. Hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan. Kemudian hak milik atas tanah dibebani dengan hak pakai. Kemudian yang ketiga hak sewa untuk bangunan. Keempat hak gadai, ya, dalam hal ini gadai tanah. Kelima hak usaha bagi hasil, ya, melalui perjanjian bagi hasil. Keenam hak menumpang. Ini terakhir ketujuh hak sewa tanah pertanian. Menurut pasal 25 UPA, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Ya. Kemudian syarat sah terjadinya hak tanggungan harus memenuhi 3 unsur yang bersifat kumulatif. Ya, yaitu adanya perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian utang piutang antara pemilik tanah sebagai debitur dengan pihak lain, dalam hal ini bank sebagai kreditur, yang dapat dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta di bawah tangan. Nah, yang kedua, adanya pemberian hak tanggungan ya, sebagai perjanjian tambahan. Adanya penyerahan hak milik atas tanah sebagai jaminan utang dari debitur kepada kreditur harus dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT, ya, pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya yang ketiga, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan kepada kantor pertahanan kabupaten kota setempat. Hal ini untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Kemudian menurut pasal 27 UPA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, yaitu 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Ketiga, karena ditelantarkan. Keempat, karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Ya. Hak milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, misalnya karena ada bencana alam. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai hak guna usaha. Hak guna usaha atau HGU disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf B UUPA dan secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai pasal 34 UUPA. Nah, menurut pasal 50 ayat 2 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha diatur dengan peraturan perundangan, yaitu peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai secara khusus ya, diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 18. Hak guna usaha menurut pasal 28 ayat 1 UPA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 19 menambah guna perusahaan perkebunan. Luas tanah hak guna usaha adalah untuk perseorangan. Luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luasnya minimal 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan pasal 28 ayat 2 UPA junto pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Subjek hak guna usaha menurut pasal 40, menurut pasal 30 UPA junto pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 96 ya, tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai adalah
1. Warga negara Indonesia. 2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi dia badan hukum Indonesia. Bagi pemegang yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha, maka dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila tidak dilakukan, maka hak guna usahanya akan hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah milik negara. Asal tanah hak guna usaha, apabila tanah hak guna usaha berupa tanah hak, maka harus dilakukan pelepasan atau penyerahan oleh pemegang hak dengan pemberian ganti rugi oleh calon pemegang hak guna usaha, dan selanjutnya akan mengajukan permohonan pemberian hak guna usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. Hak guna usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kali paling lama 35 tahun. Dapat diperpanjang jangka waktunya paling lama 25 tahun. Ya. Di ketentuan pasal 29 UU PA. Namun pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai mengatur tentang jangka waktu hak guna usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbarui paling lama 35 tahun. Dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak guna usaha diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha berakhir. Perpanjangan dan pembaharuan jangka waktu hak guna usaha dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu atau perubahan pembaharuan hak guna usaha yaitu: A. Tanah masih diusahakan ya dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. B. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. C. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Kemudian kewajiban pemegang hak guna usaha berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yaitu: A. Membayar uang pemasukan kepada negara. B. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Yang C. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Yang D, ya, membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam areal hak guna usaha. Ya. Jadi memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang F, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. Yang G, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesuai hak guna usaha tersebut hapus. Yang terakhir, menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Baik. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan tanah yang diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan. Hak guna usaha dapat dijadikan ya jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan ya pasal 33 UU PA Yunto pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, guna bangunan, dan hak pakai. Prosedur hak tanggungan atas hak guna usaha. Pertama, ya,
adanya perjanjian piutang dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan sebagai perjanjian pokoknya. Kedua, adanya penyerahan hak guna usaha sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagai perjanjian ikutan. Ketiga, adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertanahan kabupaten kota untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Hak tanggungan atas hak guna usaha hapus dengan hak guna usaha, namun tidak menghapus utang piutangnya. Hapusnya hak guna usaha berdasarkan pasal 34 UU PA karena pertama, jangka waktu berakhir, kemudian diberhentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Kemudian yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, ditelantarkan. Keenam, tanahnya musnah. Ketujuh, ketentuan pasal 30 ayat 2. Faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna usaha dan berakibat tanahnya menjadi tanah negara berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yaitu 1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak dan adanya hubungan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian selanjutnya dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Nah, keempat, hak guna usahanya dicabut. Ya. Kelima, tanahnya diterlantarkan. Ya. Keenam, pemegang hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha. Jadi itu. Jadi itu saja ya terkait dengan faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna usaha akibat tanahnya menjadi tanah negara. Nah, berikut konsekuensi hapusnya hak guna usaha bagi bekas pemegang hak guna usaha. Ya. Nah, pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai mengatur konsekuensi hapusnya hak guna usaha bagi bekas pemegang hak guna usaha. Ya. Apa itu? Pertama, 1. Apabila hak guna usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas hak guna usaha tersebut kepada negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. Selanjutnya, apabila bangunan, yang kedua ya, penyebab hapusnya itu, apabila bangunan, tanaman, benda-benda tersebut di atas diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberi ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Ya. Alasan hapus yang lain adalah
pembongkaran bangunan dan benda-benda di atas tanah hak guna usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak guna usaha. Jadi, nah yang keempat ya, pemegang hak atas guna usaha lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka bangunan dan benda-benda di atasnya ya, benda-benda yang di atas tanah bekas hak guna usaha itu dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang hak guna usaha. Jadi itulah apa yang bisa saya sampaikan mengenai hak hak atas tanah yang pembahasan pada tahap 1. Nah, berikut pada pertemuan kita akan membahas mengenai hak atas tanah yang bagian kedua. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya, dengan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.